Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah SMA selesai masuk kerja siapa? Kira-kira? Hah? Ada? Iya, langsung masuk kerja. Nggak ada masalah, itu oke okay, then. No problem. Hah? Iya. Ustadz dulu kerja sambil kuliah. Udah. Tingkat 2 nikah. Iya kan? Baca dulu ya. Bagus. Boleh. Ustadz dulu gitu. Ya, sebaiknya begitu. Jangan menunggu tamat. Kenapa? Ini Ustadz bagikan dulu tipsnya. Jangan menunggu tamat. Kenapa? Karena menunggu tamat sudah tua. Orang mau terima kerja nggak? Udah tua. Titik karir dari sekarang. Tahu-tahu begitu nunggu tua di tengah jalan cuti kuliah lagi. Nggak jadi kan? Nah, itu ya. Cari, terserah mau apa. Nanti kan karirnya naik. S1 udah naik jenjang tuh. Start apanya sudah mulai kan? Nah, gitu ya. Jadi usahakan sambil kuliah sambil kerja. Apalagi guru. Siapa mau jadi guru ini? Capra mau jadi guru. Guru apa Capra? Penjas lah Capra. Nah, terserah Capra mau jadi apa, dan ingat cari duit ya sambil kuliah. Ya, itu terserah. Yang dari agama tadi siapa yang mau dari agama? Ini kan? Ini pasti duluan, lihat. Ini pasti ngajar ya nanti di dunia. Ya kan? Ngajar dan kuliah. Ingat ya, ajar kuliah. Sambil ngajar, apa ininya? Kebaikannya orang mengajar itu apa? Satu, udah jelas itu bagus. Siapa lagi kebaikan orang ngajar itu? Iya. Apa? Sambil nambah ilmunya dan terasa ininya. Orang mengajar. Enggak hanya orang menuntut ilmu tanpa mengajar, lain dengan orang menuntut ilmu dengan beda. Tiap hari dituntut oleh muridnya. Besok aku ngajar apa? Ngajar subjek ini. Anak harus belajar dulu. Kalau nggak ditanya murid nggak bisa jawab. Paham kan? Itu pasti. Usahakan ya ngajar. Walaupun nanti di depan waktu pertama ngajar kakinya goyah. Dan Ustadz ingatkan, pertama masuk bagi kalian jangan nampak depan murid, gitu ya. Kuasai kelas sehingga tapi akrab ujungnya. Ya, kuasai kelas. Kalau enggak ini murid nakal, tapi nggak usah bilang sini anaknya baik semua. Ustadz berbagai tipe kelas sudah Ustadz masuki, sampai anak Chinese sampai mana udah tahu Ustadz. Yang mana pentolannya dari tadi, katanya dari ujung. Itu masuk gurunya, apalagi gurunya udah kurus gitu kan, masuk kan apa namanya? Culun gitu ya, culun. Masuknya gini pertama. Begini masuk. Biasa katanya, Pak bahaya satu orang. Ya kan? Itu pentolannya di ujung itu, biasa di belakang. Takut itu gitu kan. Capra ini. Capra rupanya pentolnya. Jangan salah, di setiap kelas yang kecil malah yang buat masalah itu. Di luar. Buat masalah yang mancing ya. Nah. Nah, itu sering bermasalah. Dia nggak buat onar, tapi keonaran dari gini-gininya gitu. Dia jago tuh, paling jago. Udah onar dia diam, dia nggak ketahuan, itu biasa. Enggak lah, masa si Capra. Bercanda ya, bercanda. Oke. Nah, teringat Ustadz perkara kerja. Sekarang kita coba dulu latihan buat surat lamaran kerja. Dah. Serius ini. Oke, catat. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Sebentar ya. Ustadz Firman telepon bentar. Halo Ustadz. Waalaikumsalam. Halo Ustadz. Ya. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Nggak dengar?
Ustaz Firman tadi tuh. Telah Ustaz ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Di ini di kelas 3 di atas. Kelas 12B. Ustaz di mana? Hah? Oh iya, udah nilainya udah dapat di start ya, udah ada kan, langsung ke situ keluar kan. Ya udah. Iya, di Gmail kan ya, dikirim ke Gmail aja, Ustaz, nggak bisa Ustaz. Itu atau linknya aja, Ustaz. Nggak bisa ya? Oh gitu ya. Oh ya udah. Kita coba nanti ya Ustaz. Nanti ya coba. Ada kendala nanti anak ini ya, anak hubungi ya Ustaz. Ya baik. Terima kasih Ustaz. Apa tuh? Kelas 10 dan kelas 7 maksudnya di nanti semester ini kan, apa kan di yang kedua ini kan. Boleh nggak masalah. Nanti kita atur waktu ya Ustaz. Ustaz. Oh gitu. Boleh. Tapi kelas kita nggak ada ini, nggak ada jam, kita nggak ada bentrok gitu nggak. Selama inilah anak masuk, Ustaz masuk, gimana tuh? Bisa Ustaz atur jamnya. Gitu ya caranya ya. Pokoknya yang udah ada ini tinggal masuk nanti di luarnya itu lah ya. Yang ada yang bentrok dikerjakan dulu lah. Boleh nanti kita ini boleh. Iya, salam. Oke. Surat lamaran kerja ya. Catat di situ apa yang antum tahu tentang surat lamaran kerja? CV. Apa itu CV? Karena ini pasti agak lama nih. Hitungan bulan antum akan buat. Pasti untuk kerja kan? Pasti buat suruh. CP apa tuh? Kurikulum vitae. Apa isinya itu? Lulusan mana? Dari mulai SD kah? Dari mulai SD kah? Dari TK kah? SD kah dicantumkan? Kapan tamatnya? Ya, SD aja. Dari SD aja sampai terakhir. Kemudian apa lagi yang diperlukan di situ? Selain CV, dokumen. Terus apa lagi? Pasti akan buat. Jelas pas foto. Itu pas foto dari mana? Di CV itu. Di bawah CV. Di bawah surat lamaran kerja. Ya enggak lah, penontonnya berantem tuh. Atau untung ada suruh buat surat lamaran. Enggak lah katanya. Antum buat lamaran sekarang, antum buat fotonya di situ kan? Enggak apa-apa. Namanya kita diskusi nih. Bisa ya? Ntar lagi loh, bukan kalau ini Ustaz kasih ke anak kelas SMP kan nggak cocok. Kalian cocok. Iya, belajar bahasa Indonesia sama, di Inggris juga. Bisa jadi, tapi itu pendukung ya. Terus apa lagi? Kurikulum putih tadi CV lah itu. Dijajah udah jelas lah pendukung kan. Sertifikat udah jelas, itu pendukung lah semua. Apa lagi? Minta gaji. Nanti kita ke situ. Ustaz tanya itu. Enggak, itu benar itu. Sekarang gini, Ustaz kasih Ustaz kasih ini. Lihat. Antum akan ditanya, pasti antum lewati. Minta gaji berapa? Antum jawab apa? Hati-hati, perusahaan nanya, hati-hati itu. Udah, ada triknya. Antum jawab ini salah, ini istilahnya maaf, cakap kurang ajar ini. Gak mau terima kayak gini. Gara-gara bertanya tentang apa tadi? Gaji. Hati-hati. Antum jawab apa? Atau jawab gini, terserah bapak lah. Ya, terserah bapak. Saya mau memang benar-benar mau bekerja. Gitu ya?
Atau gitu? Kisaran. Itu kira-kira gimana? Kisaran. 50% di atas UMR. Wah, gitu ya. UMR Medan. UMR Medan berapa? 3 juta. 3 juta. 3. Ya. UMR paling tinggi di mana? Di Indonesia. Bali. Enggak. Batam. Batam tinggi. Mahal sana. Ustaz udah pernah di sana itu. Pernah di sana Ustaz. Sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Dulu mahal. Dulu masih pakai kursnya masih dolar lagi beredar di sana ya. Masih dolar. Dulu. Sekarang Ustaz udah nggak lagi di masa setelah Ustaz keluar dari sana nggak lagi. Ustaz pernah di sana dolar. Jadi kalau di sana banyak ini, tapi hati-hati maksiatnya lebih tinggi ya dari Bali. Setelah Bali orang turis banyak ke sana itu aktivitasnya di Batam itu. Maksiatnya tinggi, kriminal juga tinggi. Dapat ya? Hati-hati. Nggak ada duit gampang. Beli banana di kilo. Gimana banana? Pisang di kiloin. Ustaz, hah? Di kilo di Medan Picampak ini. Rambutan di kilo. Ya, beli rambutan di kilo. Ya, itu. Cabai itu di sana mahalnya minta ampun cabai. Ya, Batam itu tinggi. Cari duit gampang. Cuman keluarnya juga besar. Paham ya? Maka di sana harus tahan-tahan makan Indomie. Peka lah telinga makan Indomie terus ya. Hemat-hemat ngabisnya di Medan. Paham kan? Di sana cari duit. Nah, ini Ustaz buka wawasan ya untuk kalian, dan harus tough. Di sana harus tough apa tough? Keras. Nah, di sana banyak ya. Di sini belum ada ojek, sana udah ojek duluan itu. Mau ojek di mana-mana. Ustaz juga sampai pernah ngojek dulu. Di sana sambil ngajar sambil ini. Oke. Singapura. Hah? Oh, yang tadi gaji. Nanti aja lah. Oh gitu ya. Nah tuh udah mulai. Nah, jadi umumnya ada 3 ya. Selain tadi sertifikat, SKCK itu kan mendukung, tapi diterangkan di mana, kan gitu kan? Baru antum, kalau nggak ada antum terangkan di sini, maka itu nggak usah dimasukkan. Berarti di kurikulum vitae, kemudian ada resume, apa? Resume, tulisannya resume, tulisannya resume. Setelah CV, detailnya dari mulai TK boleh, dari SD boleh, TK nggak usah lah ya. SD dan setelah terakhir, nah itu tahun berapa sampai tahun berapa. Baru ada resume. Nah, resume itu adalah kegiatan antum berhubungan dengan apa? Skill, apa? Skill. Kalau kan tadi tanggal-tanggal doang kan? Nah, kemudian resume adalah kegiatan tentang skill. Contohnya skill ada di mana? Nggak di SMA lah biasanya. Setelah SMA ya, mengikuti pelatihan ini, dari pelatihan ini sebagai ketua OSIS, boleh lah kalau ketua OSIS. Berarti organisatorisnya oke kan? Sebagai ini banyak. Pemain bulu tangkis juara, no problem. Taruh di situ kan, gini resumenya. Jadi secara singkat, jadi achievement antum nggak ada di situ. Ini nggak bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris, semua sama. Tinggal rubah ke Inggris kan? Nah, jadi ada di situ. Jadi resumenya harus ada. Itu kalau diletakkan situ, orang nanti yang manajer atau apanya nengok HRD-nya tengok. Oh, ini capaian dia, paham? Orang jarang pakai resume, dia hanya pakai CV ya kan? Kita kan nanti resume harus ada. Begini lo terangkan di situ, cepat singkat. Oh, di sini. Jadi dia mengerti gambaran antum berapa. Gambaran antum berapa? Aduh, saya bilang kan gambaran antum berapa apanya? Duitnya, gajinya. Antum harus jual di bukan itu maksudnya ya. Jual diri antum karena antum punya skill, paham? Jangan begini. Gini udah gitu tunduk gini ya terserah bapak lah. Kerjaan sekarang susah, Pak. Udah gajinya berapa ya terserah. Datang dia ini. Tak kasih gaji sekian mau nggak? Untung kalau di orang Indonesia, umumnya orang lulusan Indonesia masih ada. Kalau maaf ya yang di ini kan yang bukan orang ini, maka dia bilang, wah ini bisa dimanfaatin. Habislah. Dah. Capaian antum berapa? Misalnya antum S1 atau S2. Antum harus sudah tahu berapa jualan diri antum. Saya bisa ini, bisa ini. UMR dimasukkan di sini ya.
Kalau Medan berapa tadi? Nah, saya rasa Pak, gitu kan, menurut skill yang saya punya dan Bapak sudah baca resume saya, kemudian pengalaman kerja saya kalau udah ada pengalaman, gitu ya, begini-begini, saya kira saya minta gaji sekian, minta aja, no problem, jangan ada takut-takut, kita punya skill kok, gitu kan, nggak mau yuk, no problem, saya cari yang lain, ujung-ujungnya gini, tawar-tawaran loh, sekian bisa, karena dia memang butuh kan. Nah ini baru bisa kita mulai, oh mau dia nih, tertarik dia, kan gitu kan? Berarti jualan diri kita oke kan? Begini harus tanggung jawab, gitu kan? Begini. Saya punya ijazah ini Pak, saya bisa bahasa Inggris Pak, TOEFL saya sekian, bahasa Arab saya juga bisa. Bapak nggak salah, perusahaan ada di Arab, satu bisa di sana, jual itu, paham? Nah, sekian, paham? S1 level, S1 yang lain masuk setelah antum. Udah jualannya nggak bagus, sama-sama SA, dikasih tawaran sekian, gaji pertama antum 7 juta dia bilang. Udah ekspatriat di Medan tuh pertama dia 7 juta, ekspatriat Medan. Antum yang kedua masuk, saya S1 juga dikasih cuman 2 juta, nggak sampai 7 juta, karena dia pandai jualan dan memang ada skillnya, paham ya? Jangan gini. Nah itu nanti pasti mau dimanapun, mau kerja sama apa di toko umpama juga gitu, nggak pernah kerja, bisa bawa mobil, nah, gitu kan, bisa bawa ini, bisa ini. Jadi apa tadi? Cover letter, catat cover letter itu adalah apa? Surat lamaran kerja. Yang kedua apa tadi? CV. Artinya apa tadi CV? Udah tahu lah ya, nggak usah serangkan. Yang ketiga yang paling penting apa tadi? Resume. 3 itu aja. Yang keempat dan kelima karena pendukungnya. Jadi harus ada itu. Orang biasanya pakai apa? Hanya 2 aja paling banyak. Apa itu? Cover letternya. Arti cover letter tadi apa tuh? Surat lamaran kerja. Kemudian hanya CV aja ya, tanpa resume. Contoh resume banyak di internet. Nanti bisa dicontoh. Apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu terserah ya, bisa dipakai. Bukan CV angin ribut ya. Ini CV apa nih? Kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae. Mau ke Arab Saudi atau kemana pun nanti diminta pasti kurikulum vitae. Resume Anda mana? Semantu mana? Mau pakai bahasa Arab juga pakai. Pasti itu dibuat. Jadi 3 itu sertakan, baru kemudian pendukung. Ada pertanyaan lagi kira-kira tentang kerja? Jadi itu trik untuk apa tadi? Melamar kerja. Ya, triknya jangan merendah, jual. Kedua, hindari masuk sebelum duduk, jangan duduk ya. Masuk berdiri aja, pancing dia. Silakan duduk, baru duduk. Dah, masuk ke debat. Main kali ini kawan gitu kan. Masuk. Nah, duduk. Kemudian jangan coba-coba antum misalnya bekerja di perusahaan sebelumnya, antum nggak puas, gajinya rendah, banyak konflik, antum disalahin macam lah. Di perusahaan yang lama, katakan perusahaan A, sekarang berada di perusahaan B. Bertanyalah HRD-nya, antum dulu kerja di sini kan? Iya, perusahaan. Gimana menurut antum pekerjaan? Kenapa pindah? Apa antum jawab? Ada banyak konflik itu. Antum katakan, wah bu Pak, payah kali perusahaan itu Pak. Saya dulu begini Pak, begini. Antum buka. Kenapa? Ayo. Yang kedua kenapa? Rahasia. Betul. Yang ketiga, ada lagi yang paling penting. Ya, betul, tantangan baru di B, di perusahaan B. Tadi pertanyaan dia, kenapa antum keluar dari sana gitu loh? Apa jawaban antum? Pasti pertanyaannya, itu satu, bisa suasana baru kan? Sama lah kalian. Bisa tantangan suasana baru. Itu perusahaan. Kenapa antum keluar dari perusahaan B? Udah pernah kerja di sana? Kenapa antum keluar? Suasana baru. Ini pasti dijawab ini. Pasti ditanya. Tantangan kerja.
gaji. Cari-cari yang etis ini kira-kira ya, cari-cari yang etis. Posisi baru, posisi antum di sana apa? Operator boy, bukan office boy, operator boy. Apa antum jawab? Itu pasti ditanya itu. Kenapa antum keluar dari sana? Kenapa anda keluar dari perusahaan B? Mesti perusahaan B enggak pak? Saya rasa. Kenapa keluar? Ya cari suasana baru pak. Bah itu pasti jawaban sangat klasik ya. Dia cocer lagi suasana baru gimana maksudnya? Di perusahaan B rupanya nggak ada suasana. Kira-kira gitu. Begini lagi gitu kan? Jangan buka aib perusahaan B untuk menjawab itu. Karena apa? Efeknya dia akan berpikir ini bahaya manusia. Walaupun kenyataannya benar kan? Perusahaan B tekan dia, perusahaan B fitnah dia, benar ini. Tapi jangan buka masalah itu. Kenapa? Karena perusahaan yang sedang antum lamar dia ngomong gini, ini kalau aku terima nih bahaya. Ketika dia keluar dari perusahaan ini, perusahaan yang C, dia akan cerita tentang perusahaan A atau B tadi, gitu kan? Musuhnya parah, ini tukang gosip, tukang fitnah. Padahal benar yang dia bilang, paham ya? Jadi pandai-pandai sajalah mengatakan, saya cari tantangan oke. Gaji saya oke lah gaji ya. Dengan kemampuan saya meningkatkan kemampuan di perusahaan B, saya kira saya digaji sih, tapi saya merasa kurang, boleh. Tapi jangan buka konflik tadi, aib tadi sama perusahaan. Paham ya? Jadi itu aja. Dan puji, dipuji. Saya yakin perusahaan Bapak, saya lihat dari profilnya, perusahaan Bapak bisa menjanjikan saya kemudahan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik. Dan saya yakin itu. Makanya saya melamar kemari, Pak. Oh gitu ya? Kan sikit gitu kan? Itu dia. Paham? Itu caranya. Memang parah tuh Pak perusahaan yang saya itu Pak. Wah, bahaya tuh. Gak boleh. Ya, itu triknya. Kerja tadi juga itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada ya? Jadi sekitar itu di ini. Datanglah terlambat. Jangan datang terlambat. 10 menit sebelum ini datang, ya. Jadi 10 menit sudah ada di tempat, ya. Jadi tepat waktulah datang. Dan jangan ragu ketika ngomong, tegas. Gini Pak, begini Pak, begini Pak. Berarti ini orang bisa memimpin kan gitu. Begini Pak. Mana ya Pak ya? Udah jangan gitu ya. Udah tuh ngomongnya nggak jelas. Apa? Belah balik. Kau bilang apa? Hah? Gitu. Dia ragu. Nggak bisa. Adik kumur-kumur itu Pak. Namanya siapa? Hah? Ini nggak usah diterima, belum tanya. Udah. Kenapa Pak? Nanti saya panggil ya. Sudah saya beri jawaban. Jelas ya, harus jelas. Berarti ada keteguhan. Oke. Ada lagi pertanyaan. Kita ke halaman buka buku 50. Halaman 50. Ada kan? Nah, itu apa itu? Termasuk CV atau resume atau cover letter? Nah, itu disebut dengan cover letter. Orang bilang surat lamaran kerja. Nah, di situ ada application letter, kan gitu kan? Itulah bentuknya. Tinggal kalau antum buat nanti bahasa Indonesia, ya buatlah bahasa Indonesia. Ya kan? Bahasa Inggris tergantung perusahaannya, tergantung perusahaan. Kalau bahasa Arab juga boleh, tergantung perusahaannya. Ya. Kalau perusahaannya perusahaan dari Arab Saudi lah umpama, yang punya memang Arab Saudi, antum pakai bahasa apa? Arab. Tapi jangan lupa bisa bahasa Inggris. Jadi dia ini bisa bahasa Inggris, gitu kan? Gitu. Lebih bagus begitu. Jadi ini yang mengirim siapa? Ustaz tanya. Kepada siapa? Nah, Ustaz tanya, Jalan Raya Pandaan itu alamatnya si Frank Peterson, ya. Jadi pengirimnya di situ aja buat.
Ustaz rekomendasikan ini saja. Mau bahasa Indonesia, nggak usah mikir-mikir Ustaz dikira atau di kanan, nggak usah. Ini aja. Udah bagus nih Ustaz, kira sudah bagus. Tinggal di Indonesia kan ya, gitu aja. Gak usah. Kalau Indonesia gimana Ustaz? Ini nggak usah. Ini aja udah cukup. Ya, bahasa Inggris sudah bisa. Karena ada internasional. Oke. Sekarang Ustaz tanya, 19 April 19 2015 atau 19 April yang mana antum lebih suka? 19 April. Berarti antum pakai Amerika atau British itu? British. 19 April sama dengan Indonesia. Tapi kalau April 19 berarti ini Amerika punya, ya. Jadi April dulu baru 19 baru 2015. Oke. Gitu aja buat, nggak payah-payah. Kemudian dia Peter Parker. Siapa itu Peter Parker? Spider-Man. Peter Parker. Okay. I'm writing to, dia pakai present continuous ya, dia pakai present continuous. Saya sedang menulis, bukan begitu artinya. Maksud saya menulis ini kepada Anda adalah gitu ya. I'm writing you to in response to your advertisement. Advertisement boleh dua-dua ya, cara ngomongnya. Advertise atau advertisement no problem. Sebagai jawaban atas apa ini? Iklan Anda, ada iklan ya. Tapi iklan Indonesia ini kadang-kadang Ustaz bilang sakit hati kita lihatnya. Ya. Dibuka lowongan kerja, tuh tengok nanti dianalisa paling sering. Dibuka lowongan kerja. Umur sekian. Apa di situ? Hah? Udah jelas lah itu. Pasti diminta apa lagi yang buat sakit hati? Punya pengalaman kerja. Gimana? Gitu kan. Harus punya pengalaman kerja. Itu harusnya nggak cocok kan? Diminta dari umur sekian, muda, tapi minta pengalaman kerja banyak. Kan gitu kan? Gak usah data, harusnya perusahaan itu nggak usah data kan? Terima aja dulu. Mereka datang, berarti perusahaan banyak yang datang, berarti perusahaannya oke kan gitu kan? Mereka banyak suka. Antum punya, kan gitu kan? Tinggal ini, ya, harus sekian. Oh, gila, gitu kan? Itu buat sakit hati juga. Indonesia buka lagi tuh kalau buka advertisement for a local branch manager, jadi lokal ya, newspaper. Oh, dia minta apa ini, branch manager untuk surat kabar ya. Oh, di Jawa Post on Sunday. Jadi advertisementnya itu dicantumkan di mana tadi, iklan lowongannya di newspaper namanya Jawa di hari Minggu. Indonesia paling banyak di mana? Analisa ya. Analisa. Ini memang nggak bisa Ustaz pungkiri ya. Kalau ada advertisement iklan lowongan kerja antum lihat di analisa, itu beda prestis dengan antum lihat di Metro TV, surat kabar. Apa surat kabar yang berdarah-darah itu surat kabar apa itu? Kalau kita buka surat kabar, itu kalau dor, tikam, isinya itu semua. Waspada enggak? Waspada udah lama itu. Ada surat kabar di Medan. Kalau dibuka paling situ. Ribut ya. Ada lagi lebih parah itu. Kalau nggak salah Ustaz, Kompas udah lama itu. Itu punya ada. Metro apa gitu ya, lupa Ustaz. Nah itu, dilihat di situ nanti lain ya, beda itu dia, bisa dipercaya dengan tidak, gitu ya. Ini di Jawa Post tanggal 15. As you can see from my enclosed resume, seperti yang bisa Anda lihat di resume saya. Enclosed itu artinya yang disertakan. Jadi ada resume dia letakkannya. Jadi my experience and qualification match this position requirement. Jadi hanya dijelaskannya aja bahwasanya pengalamanku dengan kualifikasi yang saya miliki ini nyocok dengan
posisi yang ditawarkan atau syarat-syarat yang ada dalam itu yang ditawarkan itu ya. Ya, sesuai dengan skillnya. Oke, S2 melamar jadi supir. S2 melamar jadi supir. Coba itu. Cocok ya. Tapi kalau butuh kerja nggak usah antum letakkan. Memang ada driver, tapi memang susah lagi cari kerja. Antum mau jadi driver dulu. Antum buat S2-nya? Jangan. Yang dibuat S2 malah nggak diterima. S2 buat pengamat supir ini buang sama dia. Hilangkan dulu, padahal untuk kerja dulu kan. Dia mungkin mencari jenjang karir kan. Supir dulu nanti naik, pokoknya masuk dulu kan gitu kan. Bisa jadi. No problem, itu cara trik juga. Itu trik ya. Satu trik untuk masuk ke perusahaan itu. Dari supir dulu. My current position, apa artinya itu? Posisi No. Posisiku sekarang, current itu sekarang. My current position managing the local branch, jadi memanage, jadi seorang manajer ya di cabang lokal, oke, of a national shoe retailer, jadi jualan sepatu ya, sepatu nasional. Ada sepatu dari Indonesia dan sangat terkenal, tapi produksinya sudah tidak ada lagi. Entah kenapa sangat disayangkan. Malah bukan Indonesia sebilang, dari Sumatera Utara. Antum kenal sepatu apa? Salah, Bata itu Jawa. Eiger bukan. Sekarang Eiger banyak yang 50, 35 itu udah ini palsu tuh ya. KW kan? KW itu kan? 35. Ada sepatu, dengar ya, sepatu dulu. Sekarang nggak lagi, entah kenapa, sayang sekali. Di Sumatera Utara, Sumatera Utara, di stop produksinya, padahal sudah sangat terkenal sampai Brazil, sampai mana-mana. Malah di Indonesia, di Sumatera nggak bisa dibeli itu sepatu. Antum kalau ke pabriknya nggak bisa dapat, malah keluar dapatnya, nyarinya. Di lokal nggak dapat, antum pergi pabrik nggak dikasih. Mana itu? Kisaran. Tahu Kisaran? Sepatu apa? Ada. Tanya nanti ayah antum, sepatu apa dari sini yang sangat terkenal di dunia? Dari kata B dulu, B. Bunut. Hah? Iya, Kisaran. Antum kenal? Kisaran tahu Bunut kan? Berarti antum kesana? Dekat. Bunut tahu kan? Masa orang sana antum nggak tahu? Terkenal tuh sepatu di Indonesia nggak bisa dapat itu. Karena di luar aja di ekspor keluar aja. Payah nyari itu. Bunut, sepatu Bunut. Pabriknya di situ, sekarang di stop. Kenapa ya? Kalau sangat terkenal. Ini cerita sepatu ya. Daerah Bunut tahu kan? Pernah dengar kan? Di situ terkenal itu dulu. Coba tanya nanti kakek antum atau ayah antum. Ya, di sini dulu ada sepatu yang sangat ada dia bilang Bunut. Di stop tak kenapa? Hah? 20 tahun sekitaran. 20 lebih lah, 25 tahun. Gimana? Udah, 90 udah stop. Hah? Itu nasional. Antum coba beli nggak boleh. Ya kan? Antum coba beli di sini nggak boleh. Padahal sepatunya keras sekali apa itu? Nggak ada lagi. Oh, pabrik ditutup. Kisaran tahu kan sebelum Bunut itu sebelum Kisaran. Nah, belum Kisaran. Pabriknya ada di situ. Oke. Has provided the opportunity to work under high pressure. Oke, jadi sudah kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Ini pasti jelas lah, bersedia bekerja di bawah tekanan. Oke. Kemudian bisa bekerja dalam tim. Ada tim environment, itu pasti diminta ya, bekerja dalam tim. Karena memang sering sekali orangnya pintar, oke, sangat pintar malah, tapi dalam tim nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Jadi nasihat Ustadz, kalau antum kerja, bekerjalah dengan tim. Jangan merasa paling hebat, malah hancur nanti. Ustadz udah sering tengok, karena Ustadz udah tua ya, udah banyak kerja di sana sini. Malah yang dipakai orang yang biasa-biasa saja, nggak sombong. Memang pertamanya orang yang pintar ini nggak mau begini, akhirnya tertinggal dia. Nggak ada dalam tim, orang nggak mau, hancur nggak? Hancur ya.
Jadi biasa-biasa pun kita kerja, tapi berada dalam tim. Yang kedua, ingatlah, karena kan kita pisah kan, nanti kerja ini ingat. Kalau antum kerja di sebuah perusahaan, jangan coba-coba ikut demo di mana, bukan di Monas. Di situ, di perusahaan, dalam diri antum, aduh teman-teman pada gini semua, gak enak juga nih, gimana ya, gitu ya. Nah, cobalah hindari itu, paham ya? Karena itu tempat cari makan, kecuali maksiatnya memang mengganggu tauhid lain ya. Kalau tauhid yang diganggu ya kita paling depan, ya gitu kan? Harus ya. Udah, ini demo kan di Monas. Di perusahaan sendiri tempat cari makan antum mau demo begini, sering sekali 6 orang, 10 orang demo, udah akhirnya mau kerja, udah mau kerja hanya yang 10 itu, wah hebat lah begini, dia lah hebatnya, kira-kira gitu kan. Ujungnya dipecat, 10 pecat, udah yang lain nggak ikut demo tetap jalan. Gini ya kan, cari makan gimana? Sampaikan aja nggak diterima, udah, Allah Akbar gitu kan, Allah yang gini, udah selesaikan aja. Kecuali memang akidah kita dilanggar lain ya, nah itu aja. Kecuali memang sangat ditekan secara fisik, kriminalis lain lagi, kan gitu kan. Sekedar kebijakan ini itu deh, udahlah. Iya, ya kan, hanya sekedar itu. Jadi itu setara ustad. Setara ustad dan sering ini. Hah? Kalau makan? Itu ya. Oke, jadi ingat. Where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadline. Jadi bekerja ya dengan ini agar bisa memenuhi deadline ya, to meet deadline. Deadline tahu tak? Deadline. Tidak boleh bekerja sehingga melewati batas waktu. Deadline-nya tanggal sekian, ya harus selesai tanggal sekian. Kalau ditentukan oleh perusahaan, tanggal sekian selesai, hancur ya. Apalagi tentang berita tuh sering kali tuh kalau koran-koran dulu lah, paling sekarang ada lagi, jarang koran nggak stres. Kalau dulu koran tuh stres, wartawan koran dulu stres, deadline jam 12 malam harus selesai, udah sibuk wartawannya, nggak tidur begini harus buat berubah. Ini jam 12 malam harus sudah dicetak gitu kan, paginya harus edarkan koran gitu kan. Sekarang apa yang koran? Google udah selesai gitu kan. Kasihan sekarang koran percetakan, kasihan. Percetakan banyak yang tutup lah, yang jauh berturun. Wedding, you know wedding? Nikahan. Cetak undangan nikah. Orang sekarang pakai apa? Cetak sedikit, foto, kirim. Gitu kan orang sekarang. Ya enggak? Ini sudah merugikan juga kan. Dipoto sama dia, dikirimnya sana sini. Tinggal ganti di bawah kan. Ya, tuh ini gitu kan. Apanya apa stiker apa dia? Diganti tutup. Ganti lagi foto lagi. Udah selesai. Jadi banyak. Iya, bisa. Ya kan? Pakai WA. Jadi ini banyak merugikannya. Nah, jadi memang begitulah. Kita nggak bisa ini ya. Tambahan lagi, in addition to my responsibilities as managers, tambahan lagi kemudian tentang tanggung jawab saya sebagai manager, I also developed time management tools. Aku juga mengembangkan peralatan yang berhubungan dengan manajemen waktu ini ya, manajemen waktu ya. Ada dia punya ini. For staff using Access dan Excel form. Jadi ini sama ya. Jadi Office ya. Jadi ini Access juga dari Office kan. Microsoft ya Office. Dia punya sejenis cara ya yang dia bisa buat untuk memanajemen waktu. Jadi ini sudah jualan ya. Jualan apa nih? Kemampuan. Orang lain nggak bisa, saya bisa. Pakai saya punya kelebihan, bisa punya manajemen waktu gunakan Access dan Excel, gitu kan? Wah, ini kan jualan. Nah, harus begitu. Kelebihan antum apa umpama? Bisa bahasa apa? Bisa Excel. Saya pernah bisa Excel, bagus. Pernah juara Excel susah ya. Sehingga ada kejuaraannya kan?
Bisa sih, hanya sekedar kalau ada kejuaraan biar cepat ada. Yang paling susah di Excel itu apa itu? Mengingat ya kode ya, rumus ya. Sekian ini harus bagus Excelnya, ya. Oke, thank you for your time. Nah, lihat sekedar aja dia hanya mengatakan dikit. Nanti kalau begitu dia jualan di sini nggak usah panjang-panjang. Kalau siapa meninggalnya di mana nanti? Di resume, gitu kan? Di resume tadi ya, dan di CV. Ini pengantar doang. Kalau antum buat sini semua, itu bukan lagi surat lamaran kerja, cerita pendek, novel jadinya. Iya, autobiografi masa di sini semua. Di sini resumenya, di sini ini jangan, ya. Jadi ada 3 itu. Gitu dibuat. Nanti bisa cari antum ini, ya. Enggak juga ada CV-nya gitu ya. Nama orang kan sering yang bertanda tangan di bawah ini. Di bawah mana? Di bawah ini. Nama, ya kan? Wahyu. Umur sekian, dengan ini melamar kerja, gitu ya. Gitu aja. Dengan ini menyatakan apa lagi? Nah, posisi ini selesai ya. Iya, betul kan? Padahal itu bisa dilihat di mana tadi? CV, ya kan? Bisa dilihat di ini. Berarti kalau begitu yang tadi di manakah kita letakkan ini foto? Bisa di CV, nggak masalah ya. Kalau kita nggak kadang-kadang letakkan nggak di CV di mana? Dilampirkan pakai ini kan, clip paper kan, lap itu. Lap hilang dia, gitu kan? Boleh ditambahkan 2 atau 3, tapi letakkan aja dulu di CV itu. Apa namanya? Ditempelkan aja ini, no problem. Okay. Thank you for your time and consideration. I look forward to, ini paling sering kali nih kata I look forward to dipakai ya untuk suratnya. Artinya bukan saya lihat kepada, tidak. Saya dengan sangat menantikan. Artinya itu ya. Pakailah kata-kata ini bagus. I look forward to the opportunity to personally discuss. Ya, saya sangat mengharapkan bisa secara personal mendiskusikan atau berjumpa. Why I'm particularly, kenapa saya cocok dengan ini, dong. Merayu lagi nih, ya, merayu lagi. Kasihkan saya kesempatan berdua untuk ngobrol, sehingga saya bisa tegaskan saya cocok dengan posisi yang mau saya lamar ini, kan gitu kan? Itu udah membujuk lagi nih. I'm particularly suited for this position. Please call me after 4 PM. Berarti setelah sore ya. To suggest a time we may meet, ya, untuk melihat kapan waktunya yang kita bisa jumpa. I can be reached via telepon. Bacanya via ya, bukan via. Via kondios. Via telephone number, ini dia, or by email. At least Yahoo. Sekarang pun diminta cover letternya nggak usah lagi pakai envelope ya, envelope-nya nggak usah pakai dikirim pakai pos, nggak ada, jarang. Apa tren sekarang? Langsung email, upload kan? Buatnya ini juga dibuat sama, tapi nggak pakai pos lagi, tak lagi pakai via pos. Jadi tukang pos nggak pakai dok, nggak lagi, pakai ini selesai. Tapi tetap menulis ini, gitu ya, tetap ditulis. Jadi kita lihat di situ nomor 1 apa tadi itu, tentang apa itu? Pengirim. Nomor 2 berarti apa? Yang diterima ya, yang dikirim siapa? Nomor 3 tentang apa itu? 3 pembukaan sapaan lah ya. Ya, nomor 4 baru pembukaan. I'm writing tuh nomor 4 apa itu? Pembukaan. Berarti nomor 3 apa? Salutation namanya. Tulis. Oke. Number 1 disebut apa? Pengirim apa? Sender. Pengirim. Nomor 2 sendee. Double A. Yang dikirim. Sendnya tetap sama, SEND udah, SEND udah, cuman pakai EE. Sending. Ya, dapat ya? Kalau alamat apa? Address.
Kalau pengirimnya menjadi addresser, berarti sender. Udah, situ ada alamat disebut dengan addresser. Udah, nanti siapa mana addressernya? Jalan Ahmad Yani 389, addresser atau sender. Yang kedua tadi sendinya siapa sendinya? Mr. Frank Peterson. Nah, alamatnya disebut dengan, kalau tadi sendi, di sini jadi addressee. Double A. Ya, double A. Ustadz disebut dengan examiner. Examiner penguji. Yang diuji disebut dengan examinee. Udah, double A ya. Nah, itu examinee. Udah, nomor 3 disebut dengan salutation. Apa? Ya, tulisannya tahu kan, salutation. Berarti apa tuh? Sapaan ya. Baru kemudian nomor 4 dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa kira-kira? Pembuka. Opening lah ya. Openingnya. Kemudian nomor 5 disebut dengan apa? Konten. Bisa tahu kan konten kan? Isi. Oke. Kemudian nomor 6 disebut dengan nomor 6. Penuh disebut dengan closet. Closing. Ya, bisa kita dulu. Udah, closing, dan yang ke-7 penutup. Ya. Signature ya di situ ya, signature. Oke, itu aja. I think time is up ya. Belum. 2 menit lagi. 5 menit lagi. Yang nomor 4. Ini gara-gara ini tadi. Belum. Sebentar. 5 menit lagi ya. Wayu bilang pulang kita. Belum. Nomor 4 tadi opening. Udah. Biasanya tahu kan? Salutationnya nomor 3. 3 salutation. Opening. Ya, opening atau greeting lah, boleh atau opening lah. Nomor 5. Belum lah. Isi. Konten. Tahu konten? Ini. Nomor 5. 6. 7. T-nya dibaca greeting ya. Nah, kalau orang barat ya, orang Amerika greeting, dia D. Tapi kalau dia orang British, orang London, dia pakai T. Tapi T-nya nggak T Indonesia, greeting gitu ya. Greeting. Belum. Wayu bilang pulang. Aku mau Ayu. Boleh yuk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.